Saudaraku, tahun ini GKII menginjak usia yang ke-60. Secara manusia, usia 60 adalah usia yang terbilang senior dan cukup matang. Tetapi bagi perjalanan sebuah gereja, usia 60 itu masih muda. Dan gereja GKII tetap harus berkiprah, tetap harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa. Ada banyak cerita mujizat GKII masih ada hingga sampai saat ini. Ada banyak penyertaan Tuhan, ada banyak pernyataan Tuhan yang diterima, yang dirasakan, yang dihidupi oleh para pemimpin-pemimpin dan semua jemaatnya, sehingga kita masih mampu untuk bisa terus berkarya. Tuhan yang membiarkan, yang membuat kita ada secara eksistensi. Tuhan juga yang akan memberikan kepada kita penyertaan sampai ketika Dia datang kedua kalinya. Oleh karena itu, sebagai gereja yang hadir di Indonesia, mari GKII harus menjadi milik Indonesia. Gereja GKII harus menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat GKII. Selamat bertumbuh di GKII. Selamat ulang tahun GKII, Tuhan Yesus memberkati. 60 tahun adalah masa untuk kita terus memuridkan yang lain. God bless GKII. Ucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 untuk Gereja Kristen Indonesia Injili. Kita bersyukur karena oleh pimpinan Tuhan kita boleh terus berjalan sampai pada tahun yang ke-60, tepatnya pada tanggal 11 Mei tahun 2021, jadi 2 hari yang lalu. Saya ingin menyampaikan pesan lewat ulang tahun yang ke-60 ini, yaitu mari kita tetap maju. Biar kiranya kita tetap memiliki iman yang teguh, yang kuat. Bahkan di tengah-tengah pandemi pada saat ini, itu tidak harus membuat kita undur. Tapi biar kiranya iman kita tetap teguh, kita tetap maju. Mari amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak boleh kita lupakan. Pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku. Mari kita terus pergi dan melakukan pemuritan untuk gereja kita. Selamat ulang tahun ke-60 Gereja Kristen Indonesia Injili, dan Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih. Selamat ulang tahun GKII yang ke-60. Maju terus di dalam Tuhan. Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Demikianlah kita ucapkan berulang-ulang rasa syukur kita ini, karena tanpa Tuhan maka kita bukan apa-apa, tetapi dengan Tuhan kita masih dapat melakukan sesuatu. Biarlah Tuhan memberkati akan jemaat di tempat ini, dan biarlah Tuhan memberkati seluruh warga jemaat lokal dimanapun juga dalam wadah bersama yang sama, yaitu GKII Selsi Muda. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 GKII. Tuhan Yesus memberkati. GKII Samudera mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia Injili ke-60. Tuhan akan selalu berjalan bersama kita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami Gembala, Majelis, dan Jemaat GKI Puspawarno mengucapkan selamat ulang tahun. Gereja Kristen Indonesia Injili membangkitkan generasi Alaya. Selamat ulang tahun GKI yang ke-60.
Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan pada hari yang istimewa ini kita boleh kembali bersama-sama datang berkumpul untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan akan selalu menyertai akan kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih setiamu yang telah menyertakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan namamu Bapa. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama hadir Bapa untuk kami merayakan akan hari kebangkitanmu ke surga ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai akan seluruh jemaatmu ya Bapa, menyertai akan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan namamu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memimpin akan kehidupan kami ini ya Bapa, memimpin akan ibadah kami ini dari awal hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah akan namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Betapa dalamnya kasih-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami Yesus. Bersujud kepadamu Yesus. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Ku sembah Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus, betapa dalam kasih-Mu Yesus. Dosa-dosa kami ya Yesus. Bersujud kepadamu, oh Yesus. Bersama-sama kami nyatakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku, ku mau menyembah.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap. Haleluya, ku sembah Engkau, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap. Sekali lagi kita nyatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak bergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap selamanya, sampai selama-lamanya Kau tetap Allah kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesus yang layak disembah, yang layak ditinggikan, sampai selama-lamanya, sampai selamanya. Kau tetap Allah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih
Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Bapak, untuk kami menerima akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Urapi akan hamba-Mu, urapi akan seluruh jemaat-Mu ya Bapak, agar supaya kebenaran firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
rasakan keindahan. Artinya hadir. Sekali lagi kita nyatakan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh ramai, aman dan Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Saat ini kita akan bersama-sama untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan jemaat di dalam ibadah kenaikan ke surga, dan juga kita akan bersama-sama mengingat perjuangan kita sebagai gereja dalam wadah GKII. Mari kita akan bersama-sama untuk membuka hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kami memohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami rindu mengerti apa yang Kau inginkan. Berilah kepada kami hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa memahami dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus, Kau mengurapi kami yang menyampaikan, supaya apa yang kami sampaikan benar-benar boleh membawa berkat, membuat kami mengerti panggilan kami, dan kami semakin kuat berakar di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius. Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sangat menarik kalau kita membaca latar belakang dari penulisan Matius ini. Kalau kita melihat Injil Matius adalah Injil yang istimewa karena Injil ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Maka kalau kita melihat satu persatu sampai di akhir kisah di dalam yang dituturkan oleh Injil Matius, kita akan melihat bagaimana Matius mengambil banyak sekali ayat-ayat dalam Perjanjian Lama untuk membuat para pembaca orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus adalah penggenapan dari segala yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di masa lalu. Dan pada akhir dari pelayanannya, Yesus mengajak para murid untuk pergi ke Galilea. Saudaraku yang terkasih, sangat menarik karena pergi ke Galilea bukanlah perkara yang sederhana bagi para murid. Untuk pergi dari Yerusalem menuju ke Galilea bukanlah satu perjalanan yang mudah. Mereka harus berjalan melewati daerah Samaria untuk sampai di provinsi Galilea, menyeberang dari provinsi ke provinsi. Itulah yang dilakukan oleh para murid untuk mereka menjumpai Yesus di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka berkencan di situ. Yesus mengajak mereka berkencan di bukit yang ditunjukkan itu. Saudaraku yang terkasih, ketika mereka melihat Yesus, ya mereka sudah mendengar tentang Yesus yang bangkit. Ya, mereka sudah mendengar tentang kabar Yesus yang tidak lagi mati. Tetapi para murid belum percaya
Mereka pergi ke situ untuk membuktikan benarkah Yesus itu sudah benar-benar hidup, dan ternyata mereka menjumpai Yesus di situ. Ada dua respon yang berbeda yang saya lihat ketika membaca di ayat yang ke-17. Ada orang yang merespon untuk menyembah Yesus. Kaget dengan kehadiran Yesus, mereka sadar dan mereka menyembah. Tetapi ada orang yang ragu-ragu. Ada orang yang masih penasaran, ini beneran gak sih sebetulnya? Jangka waktu ketika mereka mendengar pertama kali dari para perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus, hingga ketika mereka sampai di bukit di Galilea itu adalah jangka waktu yang cukup lama. Mereka butuh waktu untuk bisa mempercayai betul gak sih sebetulnya Yesus itu hidup. Dan ternyata ketika mereka melihat, mereka masih ragu-ragu apakah itu benar Yesus. Tapi Yesus tidak pedulikan hal itu. Yesus mendekati para murid dan memberikan kepada mereka tugas. Dan tugas ini adalah tugas yang diberikan sebelum kisah ini berakhir. Memang di dalam Injil Matius tidak diceritakan tentang Yesus yang naik ke surga. Tetapi Injil Matius memberikan penekanan bahwa ada tugas yang harus dikerjakan oleh para murid sebelum akhirnya dia menutup cerita tentang Yesus di dalam Injil ini. Apa tugasnya? Menarik sekali kalau kita melihat tugas ini pertama kali, ya kita lihat dulu, tugas ini ditujukan kepada para murid. Murid yang seperti apa? Apakah murid yang menyembah dia saja ketika melihat Yesus hadir di depan mereka, atau hanya kepada murid yang ragu-ragu ketika melihat Yesus yang hadir kembali, atau kepada keduanya? Ternyata baik kepada murid yang berespon positif atau murid yang berespon di tengah-tengah, di area abu-abu, tetap Yesus memberikan tugas yang sama kepada mereka. Dan tugas itu adalah sebelum dia memberikan tugas, dia memberikan sebuah legitimasi. Siapa dia sebetulnya? Mari kita lihat di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus mau berkata kepada para murid di ayat yang ke-18, "Aku sudah menerima segala otoritas di surga dan di bumi. Aku adalah penguasa sekarang, aku adalah pejabat besar sekarang di alam semesta ini. Maka karena aku sudah menerima semua kuasa itu, aku mau memberikan kepadamu tugas." Jadi para murid disadarkan terlebih dahulu bahwa yang mengutus mereka, yang menyuruh mereka itu bukan kalangan kelas bawah. Bukan lagi guru yang sama seperti yang mereka lihat selama 3 tahun ini bersama-sama. Guru yang seperti yang memang manusia, yang hidup dengan darah dan daging, yang sama seperti mereka, tidak. Tetapi sang guru ini sudah menjadi penguasa di surga dan di bumi. Dan sang guru inilah yang mengutus murid-muridnya untuk melakukan keinginannya. Kenapa ini penting? Kenapa ada kata "kepadaku telah diberikan segala kuasa"? Kenapa Yesus tidak memberikan tugas, "Sudah kamu sekarang pergi aja, jadikan semua bangsa muridku" dan sebagainya? Agaknya Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa aku, sang penguasa inilah yang memberikan kepadamu tugas. Jadi kamu tidak punya pilihan, kerjakan tugas ini karena aku yang mengutus kamu. Tidak ada pilihan dan tidak ada kata tidak. Semua para murid, 11 murid itu, baik yang menyembah dia, baik yang ragu-ragu, semuanya punya tugas yang sama karena semua dipilih oleh dia yang memiliki surga dan bumi. Wow, menarik sekali ya kalau kita melihat hal ini. Kalau kita tahu kondisi ini, maka tidak ada upaya untuk menghindar.
Nah, sekarang tugasnya apa? Mungkin saya tidak akan memberikan semua, akan dibahas detail. Tetapi mari kita lihat bersama secara global saja, apa sih tugas para murid itu? Tugasnya yang pertama, para murid itu harus pergi. Pergilah katanya. Karena itu pergilah. Karena aku sudah menguasai surga dan bumi, sekarang kamu pergi. Kata pergi itu menunjukkan sebuah bentuk aktivitas. Satu bentuk kegiatan yang aktif. Berangkatlah sekarang. Jangan tinggal di sini, berangkatlah sekarang. Jangan diam saja, ayo sekarang kamu bertindak. Apa yang ada di benak para murid ketika mereka melihat Yesus yang sudah bangkit? Apa yang ada di benak para murid ketika melihat Yesus kembali setelah mereka tahu Yesus mati dan Yesus dikubur dan ternyata berdiri di depan mereka? Mungkin para murid ingin berkata kepada Yesus, sudahlah Yesus, ayo kita mulai dari awal lagi. Ayo kita mulai bekerja lagi, sekarang aku tahu Engkau Tuhan, jadi tetaplah bersama kami. Tapi Yesus tidak mengizinkan perasaan itu ada dalam benak para murid. Maka Yesus mengatakan, pergilah, berangkatlah, kerjakanlah sekarang. Ayo mulai kerja, jangan tinggal di sini. Itu yang mau Yesus sampaikan kepada para muridnya. Jangan tetap di sini. Lakukanlah sesuatu. Apa yang harus mereka lakukan? Muridkanlah semua bangsa, kata Yesus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena para murid itu kan statusnya masih murid. Dan mereka memiliki tugas untuk memuridkan semua bangsa. Waduh, bagaimana ini? Murid kok memuridkan? Tapi inilah yang harus dikerjakan. Murid itu harus memuridkan. Tidak sederhana untuk menjadikan seseorang menjadi murid pada zaman itu. Karena untuk menjadi murid ada banyak harga yang harus dibayar. Bukan masalah uang, tetapi masalah pengorbanan hidup, waktu, fokus, dan segala yang dia miliki. Uang pada zaman itu tidak menjadi hal yang begitu berarti. Tetapi untuk menjadi seorang murid, seorang harus memiliki fokus hidup yang jelas. Harus memiliki tujuan yang jelas. Maka ketika dikatakan muridkanlah semua bangsa, itu bukan perkara yang mudah. Murid itu memiliki tujuan untuk hidup sama seperti gurunya, ya kan? Hidup sama seperti gurunya. Punya target untuk melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama dan tujuan yang sama. Itulah tugas seorang murid. Dan siapa sih yang mau menjadi murid seperti itu dengan fokus hidup yang ditujukan kepada panggilan itu? Tidak semua orang punya panggilan itu. Lebih mudah memang mengumpulkan massa daripada menjadikannya seorang murid. Mengumpulkan massa bisa 500.000, yang mau jadi murid cuma berapa orang. Lebih mudah memang mengumpulkan sekarang ya, pakai bahasa anak muda zaman sekarang. Lebih mudah untuk bisa mengumpulkan viewer daripada mempengaruhi orang untuk bisa menekan tombol subscriber. Sangat sulit orang mensubscribe satu konten tertentu, kalau dia tidak memang suka sekali, dia tidak akan pernah. Lebih gampang, oh ini apa sih ngelihat, oh ini apa sih ngelihat, mau tahu aja, sekilas. Tetapi untuk menjadi seorang yang betul-betul memilih ke situ, itu bukan perkara yang mudah. Lebih mudah juga untuk mengagumi kedahsyatan berkat Allah yang luar biasa. Mujizat Yesus yang diakui oleh orang banyak. Lebih mudah untuk menyatakan kebaikan Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Lebih mudah untuk menikmati keindahan ajaran Kristus dibandingkan dengan menjadi murid Kristus. Karena menjadi seorang murid berarti tahu di dalam
di dalam-dalamnya. Kebaikannya, kekurangannya, semuanya diketahui. Dan itu menjadi tantangan apakah engkau mau tetap menjadi seorang murid atau tidak. Ketika Yesus mengumpulkan para murid, dikisahkan dalam sebuah kitab Injil, bahwa muridnya dia itu banyak, 70. Tetapi pada akhirnya para murid itu pergi satu persatu dan hanya tinggal 12 orang. Kalau memang kisah itu diceritakan, menambah kepada kita sebuah referensi bahwa menjadikan orang itu murid itu bukan perkara yang mudah. Dan menjadi murid juga bukan perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, loyalitas yang penuh, tujuan yang penuh, fokus kehidupan yang penuh. Oleh sebab itu ketika Yesus mengatakan muridkanlah semua bangsa, itu bukan perkara yang mudah bagi seorang murid seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Jangan dipikir murid Yesus itu sudah sempurna. Tidak. Murid Yesus waktu itu pun juga sedang belajar dari Yesus. Ya, memang misterius kenapa Yesus menyuruh para murid yang belum sempurna untuk memuridkan orang lain. Dan kalau kita melihat hal ini, kita menyadari bahwa sebetulnya para murid itu adalah orang-orang yang memang harus menjadi seorang yang membawa figur Kristus dalam hidupnya. Mau tidak mau dia harus memunculkan Kristus dalam hidupnya, pengenalannya, sehingga orang melihat dan orang bisa mau belajar menjadi murid Yesus. Oh, bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah, mereka saja mengikut Yesus masih naik turun semangatnya. Kita baca, belajar, bagaimana mereka pun juga masih bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka masih belum mengerti tentang Yesus sendiri. Tetapi Yesus bilang, jadilah, muridkanlah bangsa-bangsa. Kalau begitu Yesus itu sembrono. Kenapa dia memilih para murid yang belum siap? Bukan itu maksudnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-20 bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu cukup. Dia berkata kepada para murid, aku menyertai kamu, aku bersama dengan kamu sampai pada akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya para murid harus belajar terus dari sang guru. Memang misteri dalam pendidikan itu seperti ini. Orang yang mau mengajar itu belajar. Mengajar itu belajar. Karena mau nggak mau ketika kita berbagi ilmu, maka kita juga harus mempelajari dulu. Supaya ketika kita berbagi kita siap. Saya pernah mengajar di satu kelas dan sangat kaget karena bertemu dengan seorang anak yang mengalami keistimewaan. Untuk kali pertama, karena saya belum pernah bertemu dengan anak seperti itu selama ini. Waktu sebelum saya bertemu dengan dia mengajar di sebuah sekolah. Anak itu menderita autisme. Dan saya sangat kaget ketika saya sedang mulai mengajar, ini anak kelas 1 SD, tiba-tiba dia maju ke depan kelas dan kemudian dia menirukan satu iklan yang ada di televisi. Tidak ada yang menyuruh dia, tidak ada yang memarahi dia, kita hanya memandang dia, anak-anak ini kenapa? Di lain waktu ketika saya sedang mengajar tiba-tiba dia maju ke depan dan tiduran di bawah papan tulis, bawah whiteboard. Saya bingung anak ini kenapa. Setelah saya konsultasi dengan guru kelasnya, oh ternyata anak ini autis. Jadi mau tidak mau saya harus belajar tentang apa itu autisme dan bagaimana saya menangani anak-anak seperti itu. Dan kapasitasnya dia untuk mencerna apa yang saya ajarkan, apalagi tentang agama, sesuatu yang abstrak. Saya harus belajar supaya saya bisa menghadapi anak ini, mengajarkan tentang Kristus kepada dia. Mengajar itu belajar. Oleh sebab itu para murid ketika dia harus memuridkan, maka dia pun juga harus memiliki kehidupan yang makin lama mau nggak mau, makin lama makin sempurna seperti Kristus sehingga dia bisa menjadi contoh bagi murid-murid yang dia bimbing. Pertanyaannya kalau gitu itu ditujukan kepada siapa? Apakah itu masih harus kita kerjakan? Ya. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus memiliki tugas yang sama.
kita harus memuridkan segala bangsa. Dan walaupun pandemi berlangsung, perintah itu tidak pernah tanpa kompromi. Perintah itu tidak pernah berkompromi dengan keadaan. Tetap saja dia harus mengerjakan itu. Dia tidak boleh berhenti. Bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang murid yang belajar dari Yesus? Ya lewat hidup kita, ya lewat cara kita berbicara, ya lewat dari cara kita mengajar, dari cara kita hidup. Contoh kecil, kita dan anak-anak kita. Anak-anak kita adalah murid-murid kita yang harus kita muridkan, kan? Anak-anak kita saat ini adalah orang yang melihat hidup kita. Kalau kita menjadi orang tua yang ketika masa pandemi ini selalu khawatir, selalu takut, selalu mengeluh, maka dari situlah anak-anak belajar tentang kehidupan dan tentang Kristus. Oh, papi mamiku saja mengeluh tentang hidup. Oh, papi mamiku aja terus-menerus berkata, cukup rakyo, cukup rakyo. Mereka akan dibesarkan dalam suasana khawatir. Dan jangan kaget kalau mereka pun juga menjadi anak-anak yang lekas khawatir, panik, dan cemas. Kita dan hidup kita inilah yang menjadi pusat, yang menjadi pola bagi para murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita. Murid-murid yang Tuhan percayakan pada kita. Murid dalam tanda petik. Siapa mereka? Anak-anak kita. Kita dibilang, ayo muridkanlah orang lain. Saat ini saya tidak bisa, oke. Bagaimana dengan anak-anak kita? Oke, bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan murid-murid sekolah minggu? Bagaimana dengan murid-murid di kelas remaja, di kelas pemuda, dan sebagainya? Bagaimana dengan adik-adik kita? Bagaimana juga dengan saudara-saudara kita yang lain yang belum percaya kepada Kristus? Kita punya tugas untuk memuridkan mereka. Dan Yesus harus hidup dalam hidup kita terlebih dahulu, lewat tutur kata kita, lewat hidup kita. Nah, sebab itu mari kita mulai belajar untuk kita terus melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. GKII sudah 60 tahun berdiri. Sudah lama, sudah sepuh usianya kalau dihitung secara manusia. Tetapi perlindungan Allah pun tidak pernah berhenti bagi gereja ini. Dan perintahnya sama dari tahun ke tahun. Muridkanlah semua bangsa. Hanya sampai di sini saja kita belajar tentang muridkanlah, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sekali lagi Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Walaupun sekarang pandemi, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Walaupun sekarang kita menghadapi masalah yang sulit, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ingat, Matius pasal 6 mengatakan janganlah khawatir tentang hidupmu, karena jika engkau melakukan kehendak Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Hal pertama yang menjadi fokus kita sebagai seorang murid adalah melakukan kehendak Allah. Jangan kita berkata, saya bukan orang yang sempurna. Saudaraku, Allah tidak mencari orang yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oh, itu istilah yang luar biasa ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setiap orang punya kekurangan. Tetapi setiap orang percaya punya tugas yang sama. Muridkanlah segala bangsa. Berfokus pada Kristus. GKII, mari, ayo kita tetap rajin, aktif, kuat untuk terus memuridkan. Jangan berhenti. Sebagai pribadi-pribadi, kita terus aktif untuk memuridkan segala bangsa. Membangun hidup kita, kita belajar untuk bisa hidup berkenan kepada Allah, dan kita juga mengajar orang-orang untuk mengenal Allah. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Muridkanlah bangsa-bangsa. Itu perintah yang tidak bisa ditawar. Kerjakan itu, dan kita akan terus menjadi berkat bagi semua orang sampai Kristus datang menjemput kita sebagai mempelainya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik. Tuhan berkati kami, Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang belajar terus tentang Engkau. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna, tetapi Engkau lah yang menyempurnakan kami.
Ajari kami untuk memiliki keinginan, memakai hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi semua orang lewat tutur kata kami. Anak-anak kami melihat Kristus lewat sikap hidup kami, cara kami mengambil keputusan. Orang melihat tentang Engkau terpancar lewat hidup kami, sehingga mereka pun juga mau dimuridkan untuk boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua dengan segala macam kesulitan yang kami alami, pergumulan yang kami alami. Jadikan kami sebagai orang-orang yang menang, bukan karena Tuhan memberikan berkat yang kami butuh, yang kami inginkan, tetapi kami mau belajar untuk kami melakukan kehendak Allah. Kami rindu untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu lebih dibandingkan dengan apa yang kami perlukan. Kami rindu Engkau Tuhan, menuntun kami. Berkati GKII, 60 tahun usia GKII, biarlah kami boleh terus berkiprah, makin lama makin kuat dan aktif, menjadi berkat bagi semua orang, membawa Injil bagi semua bangsa, dan mau memuridkan bangsa-bangsa, membawanya kepada Engkau. Terima kasih Kristus, Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudaraku semuanya. Kita bersyukur saudara-saudara, dengan ibadah pada pagi ini, kita boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dia dinaikkan dan dia beroleh kemuliaan. Namun saudara, pada pagi ini pun saya juga ingin mengingatkan sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu ulang tahun daripada gereja kita, ulang tahun yang ke-60. Tepatnya tanggal 11 Mei 1961. Pada waktu itulah bapak-bapak pendiri mulai mendirikan akan gereja GKII ini, Gereja Kristen Indonesia Injili. Dan kita bersyukur terus sampai saat ini. Tuhan tetap menyertai dan memimpin. Kita bersyukur penyertaan Tuhan selama 60 tahun bagi gereja kita. Dan lewat kesempatan ini satu hal kami ingin menyampaikan, selamat kepada segenap saudara-saudara jemaat. Atas nama majelis kami ucapkan selamat kepada saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati. Satu hal yang kita tidak boleh lupakan, mari kita terus berjalan maju. Awal sebuah perjalanan. Ya. Nah, mari kita terus berjalan dan kita tidak akan berhenti. Kita terus melayani. Kita mengasihi Tuhan. Kita melayani dengan setia. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita tunduk kepala saudara dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi akan kami. Tuhan juga yang memimpin. Hidup kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Tapi Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya melalui ibadah pada pagi ini, kami boleh diingatkan penyertaan akan Tuhan atas kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan kami pun mengucapkan syukur untuk sepanjang 60 tahun lamanya, gereja kami boleh berdiri. Kami mendoakan kiranya Engkau yang akan terus memimpin. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Oleh karena Tuhan telah memimpin sampai saat ini. Kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Semenjak gereja ini berdiri, sejak tahun 1961 sampai pada saat ini, di tahun ini Tuhan, kami melewati berbagai macam badai, kami melewati berbagai macam ombak, berbagai macam angin ribut, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Demikian juga sebagaimana halnya Tuhan beserta dengan murid-murid-Mu. Engkau pimpin setiap murid-murid-Mu. Demikian juga sampai hari ini pun Tuhan tetap pimpin akan gereja kami. Terima kasih buat semuanya itu. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, jemaat GKII, di mana saja mereka berada, baik yang ada di kota Semarang maupun yang ada di luar kota Semarang. Bahkan jemaat GKII pribadi demi pribadi yang ada di Indonesia ini. Demikian juga bahkan yang ada di luar negeri. Engkau pimpin akan hidup mereka dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih, kami ucapkan syukur. Perjalanan kami Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau. Mari biar kiranya Engkau tetap menyertai dan memimpin kami pada hari-hari selanjutnya. Jadikan kami sebagai gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang terus mengabarkan berita kesukaan kepada banyak orang, kepada mereka-mereka yang belum pernah mendengar berita Injil. Jadikan kami sebagai saksi-Mu di mana saja kami berada. Kami rindu menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau pun telah memberkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Engkau telah memberkatinya. Engkau telah beserta dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Dan sekarang kami boleh mengakhiri akan ibadah kami. Biar kiranya kasih anugerah-Mu yang akan menyertai dan memimpin kami semua. Haleluya, haleluya. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai